Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Auliatul Irfi Lestari, kemudian Firza Nadra Aulia dan Alma Hairunisa. Akan mempresentasikan tentang tafsir Syiah Ismailiyah, Asas Al-Takwil, karya Al-Nu'man bin Hayun. Oke, materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Firza Nadra Aulia, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Alma atas waktunya. Pembahasan yang pertama yakni saya mulai dari biografi Al-Nu'man bin Hayun sebagai penulis dari kitab tafsir Syiah Ismailiyah Asas At-Takwil. Yang pertama yakni biografi Al-Nu'man bin Hayun. Siapakah Nu'man bin Hayun itu? Nama lengkap beliau yakni Abu Hanifah Al-Nu'man Ibnu Hayun Ibnu Muhammad Ibnu Mansur Ibnu Ahmad Ibnu Hayun Al-Tamimi Al-Maghribi. Nah, beliau ini data tanggal lahir beliau itu tidak diketahui secara jelas yang menyebutkan tahun kelahiran beliau itu kapan. Namun, Devin J. Stewart dalam The Disagreement of the Jurist Manual of Islamic Legal Theory memperkirakan bahwa Nu'man bin Hayun ini lahir sekitar dekade terakhir dari abad ke-9 Masehi. Hal ini sama seperti dengan yang diyakini oleh Ismail Sami'i yang mengatakan bahwa Nu'man sendiri dilahirkan pada tahun 293 Hijriah atau 905 Masehi. Kemudian mengenai kapan beliau wafat, itu dijelaskan oleh Arif Tamir dalam pendahuluan kitab Asas At-Takwil yang mengatakan bahwa Nu'man ini meninggal di Mesir pada bulan Jumadas Tsani tahun 363 Hijriah, bertepatan dengan tahun 973 Masehi. Kemudian masa kecil hingga dewasa Nu'man ini beliau habiskan di kota Kairawan, Maroko. Nu'man bin Hayun mendapatkan ilmu-ilmu dasar keislaman dari ayahnya sendiri, yakni Muhammad Ibnu Mansur, yang mana beliau ini merupakan bisa dikatakan merupakan guru pertama Nu'man bin Hayun karena tidak diketahui secara jelas guru-guru lainnya selain ayahnya sendiri. Kemudian Nu'man bin Hayun ini juga melakukan pengembaraan intelektual untuk menyempurnakan keilmuannya dengan mendatangi masjid-masjid dan majelis-majelis ulama yang ada pada saat itu. Kemudian beliau juga aktif dalam bidang politik kemasyarakatan, sehingga dengan sepak terjangnya itu beliau diangkat sebagai Qadi Qudah al-Daulah al-Fatimiyah atau Hakim Agung Daulah Fatimiyah, yang mana selama masa hidupnya beliau melayani 4 khalifah Fatimiyah mulai dari pemerintahan Ubaidillah al-Mahdi sampai masa Tamim Ma'ad al-Mu'izz lidinillah. Kemudian mengenai madhab dijelaskan oleh Ad-Dhahabi, pada awalnya Nu'man ini bermadhab Maliki, namun kemudian ia berpindah ke aliran yang sekarang, aliran terakhirnya yakni aliran Syiah Ismailiyah dengan tujuan untuk memperoleh jabatan. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni karya-karya yang dihasilkan oleh Al-Nu'man bin Hayun. Menurut Asaf A'afize dalam karyanya Qadi An-Nu'man The Fatimid Jurist and Author menjelaskan bahwa Nu'man ini merupakan salah satu seorang ulama yang produktif, di mana beliau telah menghasilkan kurang lebih sekitar 44 karya tulis dalam berbagai bidang keilmuan. Di antaranya dalam ilmu tafsir beliau menulis kitab Asas At-Ta'wil. Kemudian ada juga kitab Da'aim Al-Islam yang berisi hukum-hukum syariat, yang mana penulisannya ini memakan waktu hampir sekitar 30 tahun. Kemudian ada Ar-Risalah Al-Misriyah fi Al-Rad ala Al-Syafi'i, ada juga Al-Qasidah Al-Muntahabah, dan lain-lain. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai apa itu kitab Asas At-Ta'wil. Dimulai dari latar belakangnya. Tentunya kitab Asas At-Ta'wil ini memiliki keterkaitan dengan aliran yang dianut oleh Nu'man bin Hayun sendiri. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Nu'man bin Hayun ini termasuk golongan Syiah, maka Abdullah Said dalam pengantar studi Al-Quran menjelaskan bahwa basis utama atau dasar utama dari penafsiran golongan Syiah ini adalah akal dan keyakinan teologis mereka. Nah, dalam hal ini Al-Nu'man bin Hayun merupakan penganut Syiah Ismailiyah
yang mana Syiah Ismailiyah ini mempercayai Ismail ibnu Ja'far As-Shadiq sebagai penerus Imam Ja'far As-Shadiq dan Imam Syiah yang ketujuh. Nah, ciri khas dari penganut Syiah Ismailiyah ini mengakui adanya makna eksoterik atau makna zahir dan makna esoteris atau makna batin dalam sebuah ayat. Namun, mereka lebih cenderung menggunakan pemahaman esoteris atau makna batinnya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dijelaskan pula oleh Arif Tamir selaku muhakkik dari kitab tafsir Asas At-Ta'wil. Beliau berpendapat bahwa at-ta'wilu huwa batinul makna au ramzuhu au jauharuhu wa huwa haqiqatun mustatirratun wa ra'i lafdhatin la tadullu 'alaiha wa ma summiya at-ta'wilu indal ismailiyati maksurun ala a'immatihim duna ghairihim. Yang artinya takwil merupakan hakikat terdalam, isyarat ataupun esensi dari suatu makna. Hal tersebut merupakan sebuah hakikat yang tersembunyi di belakang sebuah teks yang tidak dapat diketahui secara literal. Adapun yang dinamakan takwil ini dalam konsep Syiah Ismailiyah hanya terbatas menurut pandangan para imam mereka dan mengabaikan pendapat selain kelompok mereka. Nah, dari penjelasan Arif Tamir ini bisa disimpulkan bahwa mereka ini golongan Syiah Ismailiyah hanya menerima pendapat-pendapat dari kelompok mereka sendiri dan mereka mengabaikan pendapat selain dari kelompok mereka. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam Syiah Ismailiyah ini mereka cenderung menggunakan kata takwil dibanding kata tafsir. Jadi kata takwil ini lebih populer di Syiah Ismailiyah dibanding kata tafsir. Nah, kata takwil sendiri maknanya adalah hanya terbatas menurut pandangan para imam mereka dan mengabaikan pendapat dari kelompok selain mereka. Kemudian kitab tafsir Asas At-Ta'wil ini menggunakan teologi As-Sab'iyah, yakni pada kitab tafsir ini, Nu'man bin Hayyun ini tidak menjelaskan keseluruhan ayat-ayat Al-Quran, namun hanya beliau mengkaji beberapa ayat yang punya kesesuaian atau keterkaitan dengan pandangan mazhab yang diikuti oleh beliau. Jadi ayat-ayat yang ditafsirkan, yang ditakwilkan di kitab ini hanyalah ayat-ayat yang menurut beliau tuh punya keterkaitan dengan pandangan teologi di Syiah Ismailiyah. Kemudian Husain Ad-Dahabi dalam At-Tafsir wal Mufassirun menjelaskan bahwa salah satu karakteristik dari ajaran Syiah Ismailiyah ini menggunakan pemahaman teologi Al-Sab'iyah, yang mana ini merupakan sebuah pandangan yang beranggapan bahwa para juru dakwah atau para nabi dalam mendakwahkan ajaran Allah itu didasarkan pada 7 syariat, yaitu syariat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan Muhammad Al-Mahdi Al-Muntador. Di mana dalam setiap pergantian antara satu natik dengan natik lainnya terdapat 7 imam yang bertugas sebagai penyempurna syariat sebelum munculnya pengganti natik sebelumnya. Sekian dari saya. Penjelasan lebih lanjut mengenai kitab tafsir ini akan dijelaskan oleh Mbak Al-Mahirunisa. Terima kasih waktunya kepada Mbak Firzanada. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber, metode, dan corak dari kitab Asas Al-Ta'wil ini. Mengenai sumber penafsiran, beliau itu menggunakan pendekatan ro'yu atau akli, di mana seperti kita ketahui menggunakan pendapat atau akal dari si pengarang. Terus mengenai metode, Al-Nu'man itu menggunakan 2 metode dalam menyusun kitab ini, yaitu tahlili dan maudhu'i. Mengapa tahlili? Karena dalam menafsirkan kitab ini beliau menjelaskan secara terperinci. Dan maudhu'i itu karena dalam menuliskan tafsirnya beliau mengkategorikan beberapa topik tertentu yang ada dalam beberapa fasal. Nah, jadi setiap fasal itu ada beberapa topik tertentu yang beliau masukkan ke dalam kitabnya begitu. Mengenai corak, di dalam kitab ini ada 2 corak, yaitu batin dan falsafi. Corak tafsir batin dan falsafi ini merupakan mazhab heterodoks tasawuf yang berdoktrin teori falsafi dan batin. Beliau ini memasukkan corak batin karena
orang-orang Syiah itu termasuk beliau mengatakan bahwa yang dikehendaki oleh ayat Al-Quran itu hanyalah makna batinnya saja. Kemudian kenapa menggunakan falsafi? Karena dahulu Nu'man bin Hayun dan salah satu sahabat atau teman beliau yaitu Khalifah Al-Mu'izli dinilah pada waktu itu berupaya memperluas kekuasaan dan mengembangkan budaya dan sistem berpikir kritis yang menjadi dasar dari misi dakwah mereka. Sehingga keduanya ini berinisiatif menciptakan kitab yang menjadi dasar dari setiap ilmu, fikih, dan filsafat. Jadi muncullah kitab tafsir Asas Al-Ta'wil ini yang menjadi dasar filsafat, kebatinan, serta mengetahui hakikat yang dimuat oleh sumber hukum dari Al-Quran. Oke, selanjutnya ada sistematika penulisan dari kitab Asas Al-Ta'wil. Dalam proses penyusunannya, kitab Asas Al-Ta'wil yang memiliki tebal 416 halaman ini disusun dengan tidak berdasarkan tartib mushafi dan nuzuli yang seperti kita ketahui biasanya. Namun beliau ini lebih menggunakan tartib al-tabaqiyah yang diterapkan ke dalam 6 fasal pembahasan. Yang pertama ada fasal pertama dari halaman 33 sampai 75, itu berisi tentang kisah natik yang pertama yaitu Nabi Adam, dan ada sedikit penjelasan mengenai kisah Nabi Idris. Pasal kedua di halaman 76 sampai 106 itu mengenai kisah Nabi Nuh yang sebagai natik kedua beserta sedikit pembahasan kisah mengenai Nabi Hud dan Nabi Soleh. Pasal ketiga di halaman 107 sampai 178 mengenai kisah Nabi Ibrahim beserta pembahasan kisah Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan nabi-nabi lainnya seperti yang teman-teman lihat di PPT ini. Kemudian ada pasal keempat itu di halaman 179 sampai 298 itu mengkaji kisah Nabi Musa beserta sedikit mengkaji kisah Nabi Harun, Nabi Daud, Sulaiman, sampai Nabi Yahya. Kemudian ada pasal kelima, di mana pasal kelima ini memuat dari halaman 299 sampai 314 yang membahas mengenai kisah Nabi Isa sebagai natik kelima. Dan yang terakhir ada pasal keenam, itu dimuat pada halaman 315 sampai 368 yang menjelaskan kisah natik yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Hijrah beliau, terus pertemuan dengan pendeta bernama Buhairo, serta perlindungan terhadap paman beliau yaitu Abu Thalib. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mbak Auliatul Irfil Lestari. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya Mbak Alma. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kekurangan dari kitab Asas Al-Ta'wil beserta contoh-contoh dalam Al-Quran. Untuk keunggulan kitab Asas Al-Ta'wil di sini ada 4. Yang pertama yaitu kitab yang menjadi sumber rujukan utama atau syariat bagi sebagian aliran Syiah Ismailiyah. Melihat bahwa Nu'man ibnu Hayun ini merupakan seorang hakim agung, maka pendapat-pendapat beliau juga menjadi pondasi ajaran syariat, lebih tepatnya ketika Syiah Ismailiyah itu sudah berkembang. Kemudian yang kedua yakni menerangkan makna batin dari Al-Quran, yaitu mencari makna batin dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, tentunya ini akan menambahkan keilmuan dalam bidang tafsir agar bisa dikaji dan diteliti lebih banyak lagi. Yang ketiga, yakni menjelaskan tentang Qisasul Anbiya, yaitu menjelaskan ajaran atau syariat Nabi terdahulu, sehingga mampu dijadikan sebagai pelajaran bagi kaum sesudahnya. Kemudian keunggulan yang keempat, yaitu menjelaskan tentang natik, juru dakwah atau pendakwah. Kemudian kekurangan dari kitab Asas Al-Ta'wil ada 2. Yang pertama yakni cenderung fanatik terhadap doktrin Syiah, syarat-syarat tertentu untuk bisa menakwilkan dari sisi batin. Namun Nu'man terkadang hanya berdasarkan akalnya saja,
sehingga memunculkan dugaan bahwa ada faktor untuk mengagungkan atau mengangkat derajat alirannya, yakni Syiah Ismailiyah. Baik, seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, bahwa dalam tradisi Syiah Ismailiyah, istilah takwil itu lebih populer dan banyak digunakan daripada istilah tafsir. Namun, takwil menurut golongan Syiah Ismailiyah hanya terbatas pada pandangan kelompok mereka sendiri. Untuk contoh yang pertama dalam surat Al-Quran, yaitu dalam surat Hud ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Yang artinya, dan mulailah dia membuat kapal. Setiap kali kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejek kamu sebagaimana kamu mengejek kami. Nah, di dalam menjelaskan ayat tersebut, Nu'man bin Hayyun menguraikan berbagai komponen dari kapal. Menurutnya, komponen dasar membentuk kapal ada 4, yaitu kayu dan besi sebagai bahan pokok dan menjadi perumpamaan sebagaimana akal dan jiwa. Juga sebagai komponen ketiga dan keempat. Dalam konsep Syiah Ismailiyah, 2 komponen terakhir tersebut disebut sebagai anatik wal imam atau kepemimpinan. Nah, kapal juga dapat melaju di atas permukaan air dan berlabuh dengan adanya 7 komponen, yakni 2 orang menjadi kendali yang menjadi penumpang di tengah kapal, kemudian menjadi balok di ujung kapal, layar kapal, dan ketika tertiup angin atau disebut haujan yang menjadi pegangan ketika berlabuh. Kemudian yang terakhir adalah tali kapal. Nah, setelah menyebut, kemudian Nu'man bin Hayyun mengumpamakan 7 komponen tersebut sebagai 7 natik dan 7 imam Syiah Ismailiyah. Maka dalam hal ini Nu'man menganggap bahwa pada lafadz fulk jika dimaknai secara dhahir, berarti kapal atau perahu yang melaju di atas permukaan air. Beliau menegaskan bahwa takwil dengan makna batin dari kata fulk yakni dawatal haq atau mengajak kebenaran. Sedangkan alma ditakwilkan sebagai ilmu. Demikian ini sesuai dengan istilah orang Arab dalam menyebut seseorang yang memiliki taraf keilmuan yang tinggi dengan sebutan Bahr al-Alim atau orang yang luas ilmunya bagaikan lautan. Maka kata fulk dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat menyelamatkan umat manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi perumpamaan dari agama dan syariat, yaitu petunjuk Allah yang harus kita lakukan dalam mengarungi kehidupan dunia, sehingga kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Adapun contoh yang kedua, yakni dalam surat Al-Waqi'ah ayat 79 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun, yang artinya tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Nah, di sini Nu'man ibnu Hayyun senantiasa memasukkan infiltrasi konsep imamah dalam menjelaskan suatu ayat Al-Quran. Seperti dalam ayat tersebut, beliau menakwilkan bahwa yang dimaksud dalam term al-mutahharun adalah orang-orang yang suci, yaitu para imam Syiah yang merupakan keturunan Nabi Muhammad. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa Nu'man ibnu Hayyun sangat dipengaruhi oleh konsep teologis dalam memahami sebuah ayat-ayat Al-Quran. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok 5 sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.